Terus pertanyaannya, Min, bagaimana kalau misalnya orang tua kandung kita itu kita sudah tidak tahu nomor NIK-nya atau memang tidak ada lagi nomor kakaknya. Nah, di bagian ini kan bertanda merah ya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, kali ini Mimin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait pengisian riwayat keluarga ya. Ini adalah riwayat keluarga pada pengisian daftar riwayat hidup P3K tahun 2023. Nah, ini banyak sekali yang bertanya di kolom komentar channel Mimin ya. Nah, sebelum kita melakukan pengisian riwayat keluarga ya, yang harus teman-teman persiapkan itu adalah yang pertama ini adalah buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup yang disampaikan teman-teman BKN ya. Jadi dasar kita melakukan pengisian itu ada di Juknis, sebenarnya Juknis pengisian DRH. Jadi biar kita tidak terjadi yang namanya kesalahan dalam pengisian. Dan yang kedua adalah teman-teman siapkan yang namanya kartu keluarga ya. Karena untuk melakukan pengisian riwayat keluarga ini, teman-teman memerlukan data yang diambil dari kakak ya, kartu keluarga. Jadi teman-teman silakan bagi yang sudah punya suami istri, anak, kemudian orang tua kandung, saudara kandung, bapak ibu mertua, ini silakan siapkan kartu keluarganya masing-masing. Nah, hari ini kita akan melakukan pengisian, contoh pengisian untuk riwayat keluarga ya. Yang pertama itu adalah riwayat istri dan suami atau suami ya. Jadi di sini ketika tambah riwayat istri atau suami, patokannya adalah ketika teman-teman itu adalah posisinya seorang istri, berarti teman-teman menginputkan biodata suami teman-teman ya. Tapi kalau saat ini status teman-teman itu adalah suami, berarti yang diinputkan adalah data istrinya ya. Jadi ini patokan pengisian ini adalah kebalikannya ya. Jadi teman-teman silakan isi. Nah, di sini di bagian paling atas itu ada nomor NIK ya. Nomor NIK ini teman-teman silakan ambil dari kartu keluarga ya. Jadi misalnya teman-teman isi di sini ya. Mimin contohkan saja di sini. Ini sampel ya, Mimin contohkan. Kemudian nomor kakak juga teman-teman silakan ambil dari nomor kakak yang ada di kakak gitu ya. Mimin akan contohkan. Nah, ini digitnya disesuaikan ya. Di sini Mimin hanya contohkan saja. Kemudian pilih pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu adalah istrinya itu mengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga, teman-teman bisa isi ya. Nah, teman-teman bisa isi misalnya di sini adalah contoh, kemudian tempat lahir. Tempat lahir itu isi dengan nama kota, misalnya Bandung ya. Nah, nanti akan muncul di sini secara autocomplete, teman-teman tinggal isi. Kemudian tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini juga teman-teman sesuaikan. Misalnya di sini 1990. Nah, misalnya seperti ini. Nah, perusahaan atau institusi ini itu adalah kerjaan dari ini ya. Jadi kalau memang tidak ada, ini teman-teman bisa kosongkan bila tidak perlu. Jadi kalau memang posisinya tidak bekerja, mengurus rumah tangga, ini dikosongkan. Tapi kalau misalnya kerja di mana, ini teman-teman bisa isi kalau ada. Kalau nggak ada atau tidak mau disampaikan, nggak apa-apa ya. Ini tidak ada bagian yang wajib diisi. Nah, sekedar informasi, semua yang bertanda merah seperti ini ya, required ini berarti teman-teman wajib diisi ya, tidak boleh dikosongkan. Tapi yang tidak ada tanda merah bintang ini berarti teman-teman bisa kosongkan. Nah, kemudian status perkawinannya ini adalah jika statusnya memang menikah, posisinya saat ini menikah. Tapi kalau statusnya saat ini adalah janda atau duda, itu teman-teman isi ya. Jadi misalnya saat ini masih ada hubungan pernikahan, silakan diisi. Nah, ini akte menikah diisi sesuai dengan akte menikah teman-teman. Satu lagi adalah teman-teman siapkan akte menikahnya ya. Mimin lupa, ini juga ditambahkan. Misalnya akte menikahnya K_A gitu ya, 2000. Nah, ini ya. Ini contoh saja. Kemudian tanggal menikahnya disesuaikan juga, teman-teman isi. Kemudian status hidup itu adalah pasangan kita statusnya saat ini masih posisi hidup atau sudah meninggal dunia ya. Jadi misalnya kita menikah dan pasangan kita, istri kita masih hidup, kita tulis hidup. Tapi kalau memang statusnya sudah meninggal dunia, kita isi statusnya adalah meninggal dunia ya. Jadi misalnya di sini Mimin contohkan adalah hidup. Nah, di sini kemudian teman-teman sudah bisa melakukan penyimpanan. Nah, setelah itu nanti akan muncul hasil yang ada di sini ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sebenarnya teman-teman sudah melakukan pengisian untuk riwayat istri atau suami. Nah, kalau teman-teman ada perubahan, teman-teman silakan klik ubah yang ada di sini ya. Nah, teman-teman silakan lakukan perubahan ketika masih ada data yang dikira perlu dirubah atau ada kesalahan dalam penginputan data ya. Nah, kasusnya bagaimana kalau untuk teman-teman yang misalnya meninggal? Ini bisa meninggal. Nah, atau misalnya statusnya janda ya. Jadi ini adalah pasangan kita
sudah meninggal dunia atau janda atau duda ya. Jika teman-teman itu adalah janda atau duda, teman-teman itu bisa mengisikan yang namanya akta cerai ya. Kemudian bisa memasukkan yang namanya tanggal cerai sesuai dengan akta cerai juga. Jadi teman-teman silakan saja isikan statusnya di sini ya. Sesuaikan dengan kondisi yang teman-teman miliki saat ini ya, kondisi realnya seperti apa. Kalau teman-teman baca di sini ya, langkah keempat itu memang pengisian daftar riwayat hidup, di mana di halaman ini peserta diwajibkan ya. Bahasanya adalah peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarganya, di antaranya adalah pasangan, suami atau istri gitu ya, anak, orang tua kandung dan saudara kandung serta mertua gitu ya. Jadi ini adalah poin untuk pengisiannya. Nah, bagaimana bagi teman-teman yang statusnya saat ini memang belum berkeluarga? Jadi kalau teman-teman yang belum berkeluarga, logikanya ini kan tidak ada ya. Jadi bagi teman-teman yang statusnya saat ini belum menikah atau masih sendiri, berarti teman-teman tidak melakukan pengisian suami istri, tidak perlu, anak tidak perlu, kemudian bapak ibu mertua tidak perlu. Jadi bagi teman-teman yang memang masih sendiri, itu pengisiannya hanya di bagian orang tua kandung dan saudara kandung saja ya. Jadi perlu teman-teman pahami, pengisian ini hanya berlaku bagi teman-teman yang memang sudah menikah. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian riwayat anak juga seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah menikah tetapi belum punya anak, itu berarti ini dikosongkan, hanya istri dan suami. Tapi kalau teman-teman statusnya sudah menikah dan punya anak, teman-teman wajib mengisi ini ya. Nah, teman-teman wajib mengisi data detail ini, nanti juga kaitannya dengan pemberian tunjangan ya. Karena nanti teman-teman kan mendapatkan tunjangan keluarga ya. Misalnya anak 1, anak 2 gitu ya. Sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi ini memang teman-teman isikan dengan kondisi real yang ada ya. Nah, ketika mengisikan daftar anak ini juga sama ya. Teman-teman silakan lihat di KK daftar anaknya, kemudian nomor KK yang kita punya. Yang jelas kan kalau kita sudah menikah harusnya kakak terpisah ya, yang ada biodata suami istri dan anaknya jika memang sudah memiliki anak. Misalnya Mimin contohkan lagi di sini nomor kakaknya, kemudian ini nomornya. Misalnya pekerjaan, harusnya kalau anak-anak misalnya masih sekolah itu belum atau tidak bekerja ya. Kemudian nama ini disesuaikan juga. Ini disesuaikan tempat lahir ya. Nah, nanti teman-teman ketikkan saja kalimatnya, nanti akan muncul, teman-teman tinggal pilih. Tanggal lahir juga sesuaikan di KK. Kemudian perusahaan ini nggak usah diisi, ini jenis kelaminnya. Kemudian status hidupnya ya. Jadi teman-teman silakan tambahkan di situ. Jadi untuk riwayat anak diisi bagi pasangan suami istri yang memang saat ini sudah memiliki anak. Dan ini teman-teman silahkan input dengan kondisi yang ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan riwayat orang tua kandung. Nah, di bagian riwayat orang tua kandung sama, teman-teman silakan tambah di sini ya. Nah, di sini Mimin contohkan 2 kasus. Misalnya kalau bapak ibunya teman-teman itu memang masih lengkap dalam posisi hidup, berarti kan yang bersangkutan pasti masih punya nomor NIK dan nomor KK ya. Jadi misalnya di sini teman-teman yang punya orang tua kandung yang masih hidup, teman-teman bisa isi. Kemudian pekerjaannya atau belum tidak bekerja ya, bisa tidak bekerja, misalnya nama ayah ya, nama ayah kita isi, tempat lahir misalnya Bogor. Ini autocomplete ya, teman-teman ketik saja nanti muncul tanggal lahirnya misalnya di tahun 1939 misalnya. Mimin contohkan aja ya. Kemudian jelas kelamin. Jadi kalau status ayah itu adalah masih hidup, silakan teman-teman pilih hidup ya. Tapi kalau jika memang sudah meninggal dunia, teman-teman isi meninggal dunia. Misalnya Mimin contohkan sini masih hidup, kemudian teman-teman simpan. Nah, ini adalah contoh pengisian untuk data orang tua. Terus pertanyaannya, Min, bagaimana kalau misalnya orang tua kandung kita itu kita sudah tidak tahu nomor NIK-nya atau memang tidak ada lagi nomor kakaknya. Nah, di bagian ini kan bertanda merah ya, wajib teman-teman isi. Nah, teman-teman tidak bisa menggunakan tanda strip di sini karena inputannya harus berupa angka. Teman-teman silahkan isi saja menggunakan tanda 0. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak memiliki lagi, misalnya orang tuanya tidak ada nomor NIK, tidak ada kakak dan sebagaimana lainnya, atau memang statusnya sudah meninggal, teman-teman bisa isi dengan 00 seperti ini ya. Nah, di sini sama teman-teman isi nama ayahnya ya.
Kemudian tempat lahirnya diisi juga seperti yang Mimin bilang tadi. Kemudian tanggal lahirnya juga diisi ya. Sorry, ini ya biar cepat teman-teman pilih saja. Misalnya 1953 ya. Nah, ini nggak ada jenis kelamin. Nah, kemudian status hidupnya misalnya meninggal dunia ya. Jadi teman-teman silakan isi ya. Jadi nanti di sini statusnya hidupnya meninggal, nicknya tidak ada, kosong ya. Nah, satu lagi Mimin ketinggalan ya, ketika teman-teman mengisikan riwayat istri atau suami ya, ini ada bagian yang Mimin lewatkan, maaf, atau bagian yang lain ya, nggak cuma di sini. Misalnya kalau pasangan teman-teman itu adalah seorang PNS ya, ini adalah seorang PNS pegawai negeri sipil. Bedanya adalah, nah di bagian ini teman-teman harus mengisikan nomor NIP baru ya. Jadi di sini jika teman-teman suami atau istrinya atau keluarganya itu ada yang PNS, teman-teman itu harus melampirkan nomor NIP-nya ya. Di sini nomor NIP dan namanya juga gitu ya. Misalnya Mimin contohkan di sini. Nah, di sini Mimin contohkan nomor NIP ya, nomor NIP asal-asalan. Nah, di sini teman-teman silakan ketikkan namanya juga. Kalau teman-teman tidak ketikkan nama, ini ada muncul pemberitahuan NIP dan nama harus diisi ya. Jadi teman-teman silakan sebutkan nomor NIP dan nama suami atau istri atau keluarga teman-teman yang PNS. Kemudian teman-teman silakan cari ASN dan tunggu ya. Ini memang agak sedikit lama ya. Jadi pastikan masukkan nomor NIP ya. Nomor NIP-nya di sini Mimin contohkan. Yang penting formatnya sesuai ya, angkanya, total angkanya sesuai. Oke, kembali lagi ke sini. Ini adalah untuk pengisian yang namanya riwayat untuk orang tua kandung ya. Jika teman-teman nggak ada, itu cukup diisi dengan tanda 0 untuk nomor NIK-nya. Jadi ini tidak bermasalah. Kemudian ada lagi yang terlewat, mungkin misalnya teman-teman bertanya, Min, saya statusnya sudah cerai ya. Isi saja dengan statusnya cerai gitu ya. Kemudian Min, bagaimana kalau saya saat ini sudah menikah tapi kakak saya itu masih bergabung dengan orang tua saya? Nah, sebenarnya untuk kasus ini sebenarnya teman-teman harus mengurus ini dulu ya. Idealnya adalah teman-teman itu mengurus pisah kakak dulu, karena teman-teman kan memang mungkin statusnya saat ini sudah menikah ya. Jadi teman-teman silakan mumpung masih ada waktu ya, teman-teman silakan urus dulu sebenarnya ke Dukcapil. Jadi teman-teman yang saat ini statusnya masih bergabung dengan kakak orang tua, sementara teman-teman itu statusnya sudah menikah, ada baiknya itu teman-teman melakukan perubahan data dulu atau membuat kakak baru bisa kakak ke teman-teman Dukcapil. Nah, di bagian pengisian saudara kandung juga seperti itu ya. Di bagian pengisian saudara kandung ini teman-teman silakan isi saja saudara kandung teman-teman. Pengisiannya sama seperti yang Mimin contohkan di setiap tahapan yang ada di atas sebenarnya ya. Poin-poinnya teman-teman silakan isi. Nah, di sini itu banyak yang bertanya kepada Mimin, Min, bagaimana kalau saudara kandung saya sudah menikah misalnya, apakah tetap perlu diinputkan lagi? Nah, ini tentatif ya sebenarnya. Kalau teman-teman memang mau isi, disarankan Mimin sarankan teman-teman isi semua ya. Jadi misalnya teman-teman itu punya saudara kandung 4 orang. Nah, Min, bagaimana kalau keempat-empatnya sudah menikah? Nah, kalau keempat-empatnya sudah menikah, saran Mimin tetap saja teman-teman sebutkan atau tuliskan di sini, tambahkan di riwayat saudara kandung, itu tidak masalah ya. Jadi di riwayat kandung ini pengisiannya teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Ada saudara kandungnya berapa, silakan diisi. Panduan pengisiannya sama seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang menikah juga ada bagian yang harus teman-teman isi, yaitu bapak atau ibu mertua ya. Sama di sini panduannya, sebenarnya semua pengisian di sini sama ya. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki biodatanya silakan diisi dengan lengkap ya. Tapi kalau teman-teman tidak ada lagi atau statusnya meninggal, teman-teman bisa isi dengan tanda kosong ya. Nah, kemudian di riwayat pekerjaannya, selain di luar pegawai negeri sipil, teman-teman cukup isi dengan ininya saja, keterangan pekerjaan. Kecuali statusnya adalah pegawai negeri sipil ya. Kalau statusnya adalah PNS, teman-teman isi. Nah, di sini ada ketentuan pengisian juga kalau teman-teman lupa. Untuk pengisian tempat lahir, silakan mengisi dengan nama kabupaten kota tempat anggota keluarga lahir dengan mengetikkan minimal 3 karakter. Karena ini autocomplete ya, jadi dia udah otomatis muncul, teman-teman sebutkan dulu kabupaten kotanya ya. Bila anggota keluarga adalah seorang pegawai negeri sipil, maka isi NIP dan nama lalu tekan tombol cari PNS. Jadi teman-teman silakan isi yang Mimin contohkan tadi. Anda dapat menambah atau mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat hidup, klik tombol selanjutnya. Gitu ya. Ini adalah untuk pengisian riwayat hidup. Nah, di sini teman-teman dapat mengubah atau menghapusnya ya. Jadi kalau teman-teman ada kesalahan, teman-teman bisa hapus ulang.
kalau datanya tidak diinginkan atau teman-teman dapat ubah ketika ingin melakukan perubahan gitu ya. Ini adalah panduan bagi teman-teman untuk melakukan pengisian riwayat keluarga ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan terkait pengisian riwayat keluarga untuk DRHP 3K tahun 2023, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Semoga informasi Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.